Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan Nugroho, nomor urut 7 dari kelas Pancasila C8F. Kali ini saya ingin menyampaikan tema yaitu kemerdekaan Indonesia yang tidak terlepas dari rahmat Allah yang Maha Kuasa sebagai perwujudan sila ke-1 Pancasila. Ketika kita merayakan hari kemerdekaan, memang seharusnya kita tidak boleh melupakan perjuangan berat yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa, yang dengan semangat dan keberanian mereka berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Namun, di balik segala upaya dan keberanian manusia, kita juga tidak boleh melakukan peran penting Tuhan Yang Maha Esa dalam pencapaian kemerdekaan Indonesia. Pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea ketiga yang berbunyi, atas berkat rahmat yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Di sini dijelaskan bahwa negara Indonesia tidak akan merdeka apabila tidak ada rahmat dari Yang Maha Kuasa. Karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah anugerah dan pemberiannya yang luar biasa kepada umat manusia. Kekuatan dan dahsyatnya karunia Tuhan dapat dilihat melalui berbagai aspek kehidupan. Pertama, karunia Tuhan Yang Maha Kuasa terlihat dalam penciptaan alam semesta ini. Alam semesta yang begitu indah dan kompleks dengan segala keajaibannya merupakan bukti nyata dari kebesaran dan kebijaksanaan Tuhan. Dari keindahan alam yang memukau hingga keunikan setiap makhluk hidup atau semuanya adalah hasil dari karunia-Nya yang tiada terhingga. Selanjutnya, karunia Tuhan juga terlihat dalam pemberiannya atas kehidupan kita sebagai manusia. Kemampuan kita untuk berpikir, merasakan, dan mencipta merupakan anugerah yang luar biasa. Tuhan memberi kita akal dan potensi untuk mengembangkan diri, menjalani kehidupan dengan tujuan yang jelas, dan memberikan kontribusi bagi dunia ini. Dalam sejarah, kita dapat melihat karunia Tuhan yang Maha Kuasa melalui berbagai kejadian dan peristiwa yang mengubah arah perjalanan manusia. Misalnya, ketika bangsa-bangsa merdeka dari penjajahan, atau ketika munculnya pemimpin-pemimpin yang bijaksana dan hebat dalam mengatasi tantangan yang sulit. Ini adalah contoh-contoh bagaimana Tuhan memberikan karunia-Nya dalam membantu manusia melalui perjuangan dan pencapaian mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa karunia Tuhan tidak selalu terwujud dalam bentuk yang terlihat atau sesuai dengan harapan kita. Terkadang Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ujian, cobaan, atau kesulitan sebagai bagian dari rencananya yang lebih besar. Dalam menghadapi situasi seperti itu, kita dipanggil untuk menjaga kepercayaan dan iman kita dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kita. Dalam kesimpulannya, karunia Tuhan adalah sebuah kekuatan yang luar biasa dan dahsyat. Kehadirannya terlihat dalam penciptaan kehidupan kita, peristiwa sejarah, dan pengalaman pribadi. Karunia Tuhan memberikan arti dan tujuan dalam hidup kita serta memberikan harapan dan kekuatan untuk menghadapi tantangan. Marilah kita menghargai dan bersyukur atas karunia Tuhan yang luar biasa ini dan menjadikannya sebagai inspirasi untuk hidup yang bermakna dan positif. Setelah itu, di dalam banyak agama dan kepercayaan di dunia ini, kita diajarkan untuk menghormati dan mengakui kekuasaan Tuhan. Indonesia yang merdeka adalah bukti nyata dari karunia dan rahmat Tuhan. Sejak awal perjuangan kemerdekaan, bangsa Indonesia telah memohon pertolongan Tuhan dalam setiap langkah perjuangannya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kekuatan kepada para pahlawan kita dan membimbing mereka menuju kemerdekaan. Sebagai bangsa yang beragama dan beragam, kita juga harus mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil dari kerjasama dan persatuan antar umat beragama. Kita telah melihat semangat gotong royong yang tinggi di antara umat beragama dalam memperjuangkan kemerdekaan. Bersama-sama, mereka membuktikan bahwa perbedaan agama tidak menghalangi kita untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kemerdekaan. Namun, kemerdekaan ini juga menuntut tanggung jawab dari setiap warga negara. Kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa bukanlah hak istimewa semata, tetapi sebuah amanah yang harus dijaga dan diperjuangkan. Kita harus menghargai kemerdekaan ini dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Kita harus menjaga persatuan dan kesatuan serta menghormati perbedaan yang ada di tengah-tengah kita.
Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.